Halo Bunda, di video kali ini saya akan mereview mengenai beberapa merek bedong bayi yang pernah dipakai sama anak saya selama kurang lebih 2 bulan. Karena setelahnya udah nggak dibedong lagi kan ya Bunda. Nah, bedong ini selain berfungsi untuk menghangatkan bayi di bedong gitu, bisa juga digunakan sebagai alas tidur ataupun juga selimut. Apalagi bayi kan sering gerah ya Bunda kalau pakai selimut tebal. Jadi saya lebih sering menggunakan bedong ini sebagai selimut dibandingkan menggunakan selimutnya yang tebal. Nah, di sini saya ada sekitar 7 merek yang akan saya review meliputi bahan, ukuran, serta pinggirannya. Mari kita mulai videonya. Nah, yang pertama saya ada dari Boho Baby. Di sini saya cuma punya satu yang Boho Baby di antara semua bedong-bedong yang saya punya. Ini saya punya warna clay. Untuk bahannya tuh sebenarnya halus banget ya Bunda, halus dan adem karena bahannya dari kaos gitu. Terus juga tentunya stretch. Kekurangannya dari Boho Baby ini yang pertama dari pinggirannya. Nah, dia tuh suka menggulung-gulung gini ya Bunda. Jadinya tuh susah banget untuk dibuka. Dia pasti kalau habis disetrika juga tetap menggulung gitu. Ini entah saya yang nggak bisa atau gimana, tapi kalau di saya ini tuh menggulung-gulung gitu Bunda. Nah, ini ada label mereknya Boho Pana. Ini juga ada labelnya. Dan juga untuk size-nya Boho Pana ini termasuk kecil ya Bunda dibandingkan dengan bedong-bedong yang lain. Mari kita coba ukur ya Bunda. Ini lebarnya jadinya ada 76 cm. Sedangkan untuk panjangnya ini saya ukur dari ujung ke ujung ya Bunda, walaupun nggak kelihatan. Nah, ini panjangnya ada 100 cm, sekitar 100 cm. Jadi ukurannya agak kecil ya Bunda. Nah, untuk bahannya sendiri saya tuh sebenarnya suka, dia tuh adem dan stretch gitu. Cuman kekurangannya itu tadi ukurannya kecil sama pinggirannya yang lipat-lipat. Untuk harganya sih sekitar 40 ribuan aja Bunda. Nah, yang kedua saya ada dari Puers. Ini saya motifnya ambil yang white turtle gitu. Untuk harganya juga sekitar 45 ribuan kalau nggak salah. Nah, ini ada labelnya juga, mirip yang Boho Pana ya Bunda, jadi ditempel label di situ. Terus untuk bahannya sendiri ini juga halus dan juga adem. Ini juga nggak ada berbulu sama sekali, cuman dia kurang stretch jika dibandingkan dengan yang Boho Pana. Nah, selanjutnya kekurangannya adalah ini pinggirannya. Ini juga hampir mirip sama Boho Pana, jadi dia tuh ngegulung-gulung gitu. Walaupun udah disetrika tetap menggulung-gulung ya Bunda. Jadinya kalau dilipat itu nggak bisa rapi gitu karena dia menggulung-gulung, jadi nggak presisi. Nah, untuk ukurannya mari coba kita ukur. Yang pertama kita ukur lebarnya dulu. Ini walaupun nggak kelihatan, ini saya ukur dari ujung ya Bunda. Nah, ini untuk lebarnya itu ada 91 cm. Sedangkan panjangnya ini bentuknya tuh kayak persegi gitu Bunda, jadi nggak persegi panjang, mungkin nggak selisih banyak ya. Nah, ini panjangnya ada 93 cm, jadi hampir kayak persegi ya Bunda. Ini ukurannya persegi panjang tapi agak kecil ya Bunda, hampir mirip sama Boho Pana tadi. Selanjutnya saya ada bedong dari Fluffy. Nah, ini tuh bahannya sama persis kayak baju-baju Fluffy. Nah, ini ada labelnya juga Fluffy. Untuk pinggirannya ini tuh aman, dia menggunakan bordir dan nggak ngegulung-gulung sama sekali. Bahannya untuk Fluffy ini cenderung agak tebel ya Bunda ya, sama kayak baju Fluffy, tapi dia juga halus. Cuman kalau pas lagi cuaca panas itu jadi agak gerah kalau pakai ini karena dia tebel. Tapi ini cocok banget kalau jadikan selimut ya Bunda, karena dia tebal jadi lebih bisa menghangatkan. Nah, ini coba kita lihat di zoom. Nah, ini nggak ada berbulu sama sekali. Karena kan kalau bedong itu ya kita jarang-jarang makainya, paling juga buat selimut atau alas tidur. Ini juga stretch banget dan dia nggak ada berbulu sama sekali sejauh ini. Untuk ukurannya juga besar ya Bunda. Ini coba kita ukur. Yang pertama dari lebarnya ini ada 97 cm, jadi lebih lebar dibandingkan dua bedong yang tadi ya Bunda. Kemudian untuk panjangnya ini ada 106 cm, 106,5 ya, jadi lebih besar dibandingkan dengan dua bedong yang tadi ya Bunda. Saya lebih prefer bedong yang besar sih Bunda, karena lebih leluasa gitu mau makainya. Selanjutnya saya ada bedong dari Moi.
Ini pinggirannya menggunakan bordir kayak gini ya bunda, tapi dia aman, nggak ngelipet-lipet, cuman ada ya sedikit benang keluar gitu, tapi ya nggak apa-apa. Nah, untuk bahannya sendiri ini tuh stretch banget, halus, cuman dia agak tipis. Nah, ini jadi kalau dipakai di cuaca panas gitu enak karena dia tipis gitu. Terus juga ini lebih sering saya pakai karena kalau tidur siang gitu kan biar enak gitu nyelimutinnya pakai bedong yang tipis aja. Cuman kekurangannya di ukurannya menurut saya dia itu agak kecil bunda. Nah ini untuk motifnya sendiri lucu, saya suka. Ini bahannya di zoom juga bagus ya bunda, nggak ada berbulu sama sekali. Padahal ini juga sering saya pakai buat selimutin anak saya kalau tidur siang. Depan belakang masih oke. Ini juga stretch banget, walaupun tipis tapi dia stretch banget. Bahannya kaos ya bunda, sama ini semua bedong yang saya punya itu bahannya kaos supaya enak dipakai gitu loh, leluasa kalau misalkan dedeknya mau gerak-gerak. Selanjutnya kita coba ukur ya bunda. Yang pertama kita ukur lebarnya. Ini ada 88 cm, sedikit lebih lebar daripada yang boho panah. Kemudian panjangnya ada 100 cm. Ya, 100 cm. Jadi hampir sama dengan yang boho panah ya bunda. Jadi ukurannya agak kecil, cuman lebih lebar dibandingkan yang boho panah tadi. Jadi yang pertama itu masih fluffy yang paling lebarnya. Selanjutnya saya ada bedong dari Little Palmer House. Ini saya punya dua motif. Yang pertama yang warna putih, yang kedua yang warna biru. Ini bahannya keduanya itu sama-sama halus dan juga adem. Nih ya bunda, baik yang biru maupun yang putih. Nah ini yang motifnya Push Scandinavian. Ini kita coba review yang warna putih aja ya bunda. Ini tuh bedong favorit saya ya bunda, dia tuh bahannya jatuh gitu, dia dari bambu cotton gitu, jadinya halus dan juga adem. Ini pinggirannya dia beda sama yang lainnya, jadi dia tuh dijahit gitu, jadi bukan bordir. Ini walaupun dipakai di siang hari juga nggak gerah gitu loh bunda, walaupun dia dari kaos. Ini saya suka banget yang Little Palmer House. Jika dibandingkan dengan yang muslin kan harganya setengahnya gitu ya bunda. Nah ini labelnya di sini Little Wear dari bambu cotton. Nah untuk kemelaran jangan khawatir ya bunda, ini tuh stretch banget nih. Pokoknya enak banget dipakai buat bedong maupun buat selimut ataupun juga alas tidur. Ini udah saya pakai berkali-kali tapi juga nggak berbulu ya. Ya ada berbulu sedikit tapi ini masih wajar gitu. Ini kalau diraba halus kok bunda. Pokoknya ya bahannya Little Palmer House nggak usah diraguin lagi. Selanjutnya mari kita coba ukur ya bunda. Seperti yang udah saya bilang tadi, ini tuh bedong favorit saya karena bahannya enak dan juga lebar. Mari kita coba ukur apakah memang selebar itu. Yang pertama, mulai dari lebarnya. Ini ada 90 cm. Jadi dari semua bedong tadi, ini yang paling lebar ya bunda. Untuk panjangnya sendiri, ini kita coba ukur dari ujung ke ujung ada 107 cm ya bunda. Jadi kesimpulannya yang Little Palmer ini bedong yang terbesar karena terlebar dan terpanjang. Dan juga harganya ini masih terjangkau ya bunda, sekitar 40 ribuan juga kalau nggak salah. Next, saya ada bedong dari Libby. Nah, ini satu pak itu isi 3. Kalau yang Libby ya, harganya sekitar 100 ribuan. Ini dapat 3. Bahannya juga kaos. Nah, ini pinggirannya menggunakan bordir. Tapi jangan khawatir, yang Libby juga nggak ngelipat-lipat gitu pinggirnya, jadinya masih aman. Ini ada labelnya juga, Libby yang Classic Edition. Kali ini kita akan coba review yang warna putih ya bunda, karena biasanya kan warna putih itu paling halusnya. Yang pertama, seperti biasa mulai dari bahannya. Nah bahannya dari Libby juga nggak usah diraguin ya bunda, dia tuh halus banget dan juga adem. Dia nggak begitu tebal gitu, pokoknya enak lah. Ini juga stretch juga, cuman nggak begitu stretch. Kalau dibandingkan dengan Little Palmer itu memang masih stretch Little Palmer, tapi ini masih oke, maksudnya enak lah karena dia bahannya dari kaos juga. Pokoknya ini recommended juga lah bunda, karena dia bahannya enak, halus. Ini juga udah sering saya pakai, bisa buat bedong, juga bisa buat selimut atau alas tidurnya dede. Nah untuk ukurannya sendiri ini juga termasuk tergolong yang lebar, walaupun sepertinya itu masih lebar yang Little Palmer House tadi ya. Nah ini
Harganya juga murah ya Bunda, kalau 100 ribuan isi 3 itu satu bedongnya sekitar 30 ribuan. Udah dapat bedong sebagus ini, menurut saya juga worth to buy. Motifnya juga bagus-bagus ya Bunda. Ini yang putih itu motif rainbow gitu. Nah, ini kita coba ukur lebarnya. Ini dari ujung ke ujung kita dapat 87 cm. Jadi sedikit lebih lebar yang Little Palmer. Selanjutnya kita coba ukur panjangnya ya Bunda. Nah, ini kita coba ukur dari ujung ke ujung ketemu 106 cm. Jadi kesimpulannya hampir sama dengan Little Palmer tapi lebih besar yang Little Palmer. Terakhir saya ada bedong dari Velvet Junior. Nah, ini juga sama, satu pak itu isi 3 kalau yang Velvet. Harganya juga kurang lebih sama dengan Libby, sekitar 100 ribu. Jadi satunya itu sekitar 30 ribuan. Nah, ini kita coba review. Nah, yang pertama dari pinggirannya kelihatan banget ya Bunda, bordiran gitu, cuman dia bordirnya agak besar-besar dibandingkan dengan yang Libby. Tapi kalau untuk tingkat stretchnya itu lebih stretch yang velvet, tapi untuk ketebalannya ini juga lebih tebal yang velvet. Jadi kalau velvet ini kalau dipakai siang hari itu menurut saya agak terlalu tebal, jadi saya prefer yang Little Palmer atau Libby itu tadi. Tapi kalau dipakai malam hari ini tuh enak banget, anget gitu karena dia tebal. Bahannya juga halus, nggak usah diragukan lagi ya, bahannya Velvet Junior. Stretch juga. Nah, terus kita coba ukur untuk besarnya. Ini juga kurang lebih sama dengan Libby. Mari kita coba ukur ya Bunda. Yang pertama dari lebarnya. Ini ada 81 cm. Kemudian panjangnya nih besar ya, ada 115. Jadi ini cukup besar juga ya Bunda, dengan lebar 80 dan juga panjang 115. Ini coba kita buat perankingan berdasarkan ukuran ya Bunda yang lebih objektif. Nah, yang pertama kita bandingkan bedong-bedong yang besar dulu. Tadi saya mention Little Palmer House ya Bunda. Nah, ini kalau dari lebar itu masih lebar yang Little Palmer House, tapi kalau panjangnya itu lebih panjang yang Velvet. Kemudian kalau yang Little Palmer kita bandingkan dengan Fluffy. Nah, kalau dilihat dari lebarnya itu masih lebar yang Little Palmer, sedangkan kalau dari panjangnya lebih panjang yang Fluffy. Nih, di Little Palmer bagian atas itu masih ada sisa. Jadi yang paling panjang itu Velvet, kemudian Fluffy sama Little Palmer ini menurut saya seri karena ada bagian yang lebih besar satunya gitu. Nah, di urutan ketiga ada Libby. Nah, ini nggak usah kita ukur ya Bunda karena udah kelihatan dari pengukuran kita tadi. Kemudian yang keempat ini kita coba ukur aja di antara bedong-bedong yang kecil ini tuh yang mana yang paling besarnya. Yang pertama kita bandingkan dulu Moi dengan Boho Baby. Nah, ini bisa kelihatan ya Bunda, kalau dari lebarnya itu tuh masih lebar yang Moi. Panjangnya juga masih lebar, panjangnya juga lebih panjang yang Moi. Jadi kelihatan banget ya Bunda. Ini selisihnya agak banyak untuk lebarnya. Sementara Moi menduduki peringkat keempat ya Bunda. Ini kita coba bandingkan dengan Puars. Nah, karena Puars ini bentuknya tuh cenderung persegi, bukan persegi panjang. Jadi kita coba lihat. Nah, ternyata masih besar yang Moi ya Bunda. Nah, sekarang kita coba buat perankingan berdasarkan ukurannya. Ini maaf ya Bunda masih abu-abulan, soalnya tadi kan kita banding-bandingkan ukurannya. Nah, berikut ya Bunda hasil perankingan berdasarkan perbandingan yang tadi saya buat. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba membuat perankingan berdasarkan ke tingkat kemelaran. Nah, kalau menurut saya yang paling stretch itu Velvet Junior, disusul LP, kemudian Fluffy, Moi, Libby, Boho Baby, dan yang terakhir itu Puars. Ini bukan berarti bedong yang nggak stretch itu nggak bagus ya Bunda. Ini tuh semuanya stretch, cuma menurut saya dari yang paling stretch dan yang kurang begitu stretch gitu ya Bunda. Nah, kemudian kalau bedong yang paling sering saya pakai itu tuh ada yang Little Palmer House. Ukurannya besar dan bahannya tuh enak banget, jatuh, adem, dan juga halus. Dia tuh mau dipakai siang ataupun malam itu oke, dan juga ukurannya yang lebar. Bahannya juga nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Nah, ini yang kedua yang paling sering saya pakai itu yang Libby, karena ya hampir sama dengan yang Little Palmer tadi, dia tuh bahannya enak, kemudian nggak begitu tebal dan stretchnya juga bagus gitu. Jadi ini yang paling sering saya pakainya. Selanjutnya berikut rankingan berdasarkan harga.
Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana saya melipat bedong supaya bentuknya itu bisa sama semua walaupun ukurannya beda-beda ya Bunda. Semoga bisa membantu menjadikan referensi bunda-bunda sekalian yang mau menyiapkan perlengkapan bayi baru lahir. Yang pertama, kita buka bedongnya, kemudian kita bagi dua di bagian yang panjang, yang paling panjang. Nah, kemudian setelah kita bagi dua dengan posisi yang sama rata, dilipat jadi dua untuk bagian yang panjangnya juga, terus dilipat jadi dua lagi. Nah, kuncinya di yang terakhir ya Bunda. Ini saya taruh dalam labelnya biar rapi, terus dibagi 3. Udah jadi Bunda. Nah, terus pastikan yang ada bordilnya itu di dalam biar lebih rapi ya Bunda. Nah, sudah jadi Bunda, tinggal kita susun di lemari. Nah, ini penampakan bedong-bedong saya di lemari. Ya, lumayan ya Bunda. Jadi sedikit lebih rapi. Oke, sekian ya Bunda video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.